Info bansos-bansos yang akan cair lagi setelah Prabowo dilantik menjadi presiden di tanggal 20 Oktober 2024. Ada bantuan terbaru. Benarkah PKH dan BPNT diganti dengan program baru? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahara Media Group. Channel akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update informasi pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Inilah bansos-bansos yang akan cair lagi dan tidak akan cair lagi setelah Prabowo dilantik menjadi presiden 20 Oktober 2024 besok. Dan ada program bantuan terbaru. Apakah benar bantuan PKH dan BPNT diganti dengan program baru, teman-teman? Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Jadi teman-teman semuanya tinggal menunggu hari lagi. Pelantikan Presiden baru Prabowo Subianto akan dilakukan, yang artinya peralihan pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo akan segera terlaksana. Di mana untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terbaru akan dilaksanakan di tanggal 20 Oktober 2024 besok. Sekarang pertanyaannya, bantuan-bantuan apa saja yang akan dicairkan kembali dan tidak dicairkan kembali setelah Presiden Prabowo dilantik? Kemudian di pemerintahan Presiden Prabowo akan ada program bantuan terbaru. Apakah artinya bantuan PKH dan BPNT diganti dengan bantuan terbaru tersebut? Baik teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama, jadi ada 17 janji dari Prabowo Gibran pada saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemarin. Dan salah satu janji dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran adalah program makan siang gratis. Sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya program makan siang gratis ini ditujukan kepada siapa? Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya, untuk program bantuan makan siang gratis ini ditujukan kepada anak sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat. Jadi program makan siang gratis menjadi salah satu program andalan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, di mana program tersebut diharapkan mendongkrak kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas sumber daya manusia atau SDM, hingga menggerakkan ekonomi nasional. Jadi kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan jumlah murid Indonesia dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas atau SMA mencapai 57.986.468 jiwa yang tersebar di berbagai sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Jadi nantinya anak sekolahan tersebut semuanya akan mendapatkan bantuan makan siang gratis berupa nasi, lauk pauk, dan susu UHT. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan yang siap dicairkan kembali setelah Prabowo dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober 2024 besok adalah bantuan beras 10 kg. Baik teman-teman semuanya, sesuai yang saya informasikan sebelumnya, untuk bantuan beras 10 kg akan tetap dilanjutkan kembali setelah Presiden Prabowo akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024, khususnya untuk alokasi bulan September Oktober dan bulan November Desember 2024. Jadi teman-teman semuanya, sama seperti di tahap-tahap sebelumnya, untuk bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan September Oktober dan alokasi November Desember juga akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, yakni masyarakat yang namanya masuk ke dalam data P3KE dan terdata sebagai penerima bantuan beras 10 kg. Siap-siap saja, kalian akan mendapatkan surat undangan pencairan bantuan berupa beras 10 kg. Dan ini poin pentingnya teman-teman, silakan kalian cairkan bantuan beras 10 kg tersebut tentunya sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah disertakan di dalam surat undangan tersebut.
Karena berita buruknya bagi masyarakat yang tidak mengambil bantuan beras 10 kg sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah disediakan, maka kelurahan berhak mengganti penerima bantuan beras tersebut kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan. Bantuan selanjutnya yang siap dicairkan kembali setelah Prabowo dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober 2024 besok adalah bantuan pendidikan program Indonesia Pintar. Jadi khusus bagi teman-teman yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat, yang nama anaknya sebelumnya masuk nominasi penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Dan yang sudah melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni dan setelah tanggal 30 Juni 2024. Kalian bisa cek di laman Cipintar pip.kemdikbud.go.id. Bila di hasil pencarian ada notifikasi dana sudah masuk, itu artinya bantuannya sudah bisa dicairkan. Bagi siswa tingkat SD hingga tingkat SMP atau sederajat, pencairannya melalui Bank BRI. Sedangkan untuk siswa SMA atau sederajat melalui Bank BNI dan siswa di daerah Aceh melalui Bank BSI. Selanjutnya, bansos yang siap cair kembali setelah Prabowo dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober besok adalah bantuan PKH BPNT peralihan pos ke KKS Merah Putih dan untuk alokasi September-Oktober hingga November-Desember 2024. Jadi teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama, untuk bantuan PKH dan BPNT alokasi September-Oktober 2024 sudah mulai dicairkan dari awal bulan Oktober 2024. Dan laporannya hingga dibuatnya video ini untuk pencairannya atau progres pencairannya sudah mencapai di atas 90%. Dan laporannya teman-teman semuanya masih cukup banyak KPM-KPM yang hingga sampai saat ini belum cair juga bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober. Jadi teman-teman semuanya, untuk bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober tentu saja akan terus dicairkan hingga sampai terselesaikan kuota yang ada. Jadi bagi teman-teman KPM PKH BPNT alokasi September-Oktober 2024 yang belum cair dan kalian penasaran apakah nama kalian masuk ke dalam SK penerima bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober atau tidak, silakan hubungi pendamping masing-masing ya. Jika benar kalian masih terdata sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT dan statusnya sudah SI, itu tandanya bantuan PKH maupun BPNT kalian sudah dalam proses pencairan, tinggal menunggu pencairannya saja. Sedangkan untuk bantuan PKH dan BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru, saat ini memang ada beberapa KPM yang melaporkan sudah cair bantuannya. Namun baru 1-2 orang ya teman-teman, jadi belum bisa dijadikan rujukan apakah benar bantuan PKH BPNT peralihan PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih memang sudah dicairkan atau belum. Tapi yang jelas berbeda daerah, berbeda juga statusnya ya teman-teman. Ada yang masih burekol, ada yang sudah berhasil burekol, ada juga yang sudah berhasil cek rekening. Kita doakan saja teman-teman, semoga pencairan PKH BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih bisa segera terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah nanti di tahun 2025 untuk bantuan PKH dan BPNT akan dilanjutkan kembali? Jadi kalau kita lihat janji dari Presiden terpilih Prabowo saat kampanye untuk bantuan PKH dan BPNT akan dilanjutkan kembali. Baik teman-teman semuanya, bantuan selanjutnya adalah bantuan permakanan. Jadi bantuan permakanan ini nilainya adalah Rp30.000 per hari untuk 2 kali makan. Jadi asumsinya untuk 30 hari atau 1 bulan adalah Rp30.000 kali 30, totalnya Rp900.000. Jadi bantuan ini bukan berbentuk uang tunai ya teman-teman, melainkan makanan siap saji yang di dalamnya ada nasi, lauk pauk, air mineral, dan potongan buah. Dan bantuan permakanan ini diberikan kepada lansia tunggal dan juga disabilitas tunggal. Jadi untuk bantuan permakanan ini adalah untuk meneruskan program Kementerian Sosial di pemerintahan Presiden Jokowi. Dan untuk selanjutnya di pemerintahan Presiden Prabowo, apakah akan dilanjutkan atau tidak, kita sedang menunggu kebijakan terbaru dari pemerintahannya.
Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan yang siap cair kembali adalah bantuan langsung tunai atau BLT kemiskinan ekstrim. Jadi teman-teman semuanya, untuk bantuan BLT kemiskinan ekstrim atau BLT dana desa yang cair di bulan Oktober 2024, tentu saja untuk alokasi bulan Oktober 2024. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk bantuan BLT dana desa atau BLT kemiskinan ekstrim ini ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrim yang tinggal di desa dan bukan penerima bantuan sosial pemerintah seperti bantuan PKH dan bantuan BPNT. Kemudian untuk besaran bantuan BLT kemiskinan ekstrim ini adalah Rp300.000 per bulan. Namun berbeda daerah, berbeda juga kebijakan. Ada yang dicairkan per bulan, ada juga yang dicairkan per 3 bulan. Jadi untuk bantuan langsung tunai atau BLT kemiskinan ekstrim ini akan dicairkan sampai dengan bulan Desember 2024. Pertanyaannya, di tahun 2025 besok apakah akan dilanjutkan kembali untuk BLT kemiskinan ekstrim? Kita tunggu saja kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan yang terakhir adalah bantuan sebesar Rp5 juta per keluarga penerima manfaat. Dan nama bantuan tersebut adalah Bantuan Pena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Jadi Bansos Pena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara adalah program bantuan sosial dan jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun BPNT, dalam mengembangkan kewirausahaan. Jadi penerima bantuan Pena ini adalah KPM PKH yang memiliki usaha atau merintis usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Jadi nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp5 juta untuk modal usaha, sekaligus mendapatkan pendampingan sampai dengan berhasil usahanya. Jadi untuk penerima bantuan Pena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara sudah bisa dicek di 6NG online. Seperti contoh di layar ya teman-teman, KPM tersebut sembako September-Oktober 2024 sudah SI dan sudah cair, kemudian PKH September-Oktober 2024 sudah SI dan sudah cair. Dan untuk keterangan bantuan Pena 2024, keterangannya calon penerima bansos. Ini artinya dalam waktu dekat ini akan cair bantuan Pena sebesar Rp5 juta untuk KPM tersebut. Dan program ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan nantinya setelah ganti presiden apakah akan dilanjutkan kembali? Kita tunggu saja kebijakan terbaru dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi teman-teman semuanya, itulah tadi bantuan-bantuan yang siap dicairkan kembali setelah pelantikan presiden terbaru yaitu Prabowo Subianto. Dan setelah bantuan tersebut ada juga bantuan prakerja yang kemungkinan besar akan dilanjutkan. Sedangkan untuk bantuan yang tidak akan dilanjutkan kembali, diantaranya adalah BLT mitigasi risiko pangan dan BLT bahan bakar minyak serta BLT minyak goreng. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi pencairan bantuan sosial kita hari ini, dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.